Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan atau kesempatan kali ini saya akan coba membahas metode semi-average ya. Ini harusnya semi-average. Nah, metode ini kalau kita lihat beberapa literatur gitu ya. Jadi ada, sepanjang yang saya tahu itu ada dua cara gitu ya. Ada dua cara. Cara pertama menggunakan ini nanti yang saya jelaskan. Cara kedua adalah dengan menggunakan metode eliminasi atau substitusi dengan cara memilih dua titik koordinat dari data. Eliminasi substitusi kan kalau tidak salah seingat saya pernah mempelajarinya waktu SMP ya, gitu, waktu SMP. Karena dia cuma dua variabel saja, variabel X dan Y. Gitu. Jadi nanti kalau Anda menggunakan cara itu gitu ya, cara eliminasi substitusi dengan memilih dua titik koordinat dari data, itu nggak masalah gitu ya. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah metode semi-average yang ini. Ya, langkah pertama adalah secara umum kelompokkan data menjadi dua kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. Kemudian hitung semi total. Kemudian cari rata-rata masing-masing kelompok semi-average ya gitu. Kemudian untuk menentukan nilai trennya kita menggunakan formula Y prediksi ini ya. Itu sama dengan A0 ditambah BX. Ini penjelasannya. Untuk mendapatkan A0 itu bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa menggunakan rata-rata kelompok yang pertama, bisa juga menggunakan rata-rata kelompok yang kedua gitu ya. Jadi boleh menggunakan yang kelompok pertama atau kelompok kedua, nanti selera saja. Tapi untuk contoh pembahasan kasus nanti mungkin saya menggunakan rata-rata kelompok yang pertama. Kalau Anda nanti menggunakan A0-nya Anda langsung ambil rata-rata kelompok kedua, nggak masalah. Kemudian untuk mencari nilai B-nya itu adalah rata-rata kelompok yang kedua dikurangkan dengan rata-rata kelompok pertama dibagi N. N-nya itu apa? N-nya itu jumlah data tiap kelompok ya gitu ya, bukan jumlah data secara keseluruhan. X-nya itu variabel waktu ya. Kemudian ini nilai taksirannya. Kita lihat misalnya, saya langsung masuk ke contoh kasus saja. Ke contoh kasus. Contoh kasus yang pertama adalah untuk kasus jumlah data genap dan kelompoknya genap gitu ya. Jadi Anda hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dibagi, ini kelompok pertama yang atas ini kita bagi ini kelompok pertama. Kemudian yang di bawah ini kelompok yang kedua. Nah, kalau kita mencari dengan menggunakan semi average ini, Anda
kita tinggal cari dulu jumlah kelompok pertama gitu ya, jumlahnya berapa. Ini jumlahnya bisa, ini saya menggunakan fungsi X, menggunakan fungsi sum ya. Ini jumlah kelompok yang kedua. Setelah itu dibagi 4, mencari rata-rata kelompok yang pertama. Ini langsung dibagi 4 ya, karena 1, 2, 3, 4 rata-rata ya. Ini harusnya ini Y1 ya, ini Y1, ini Y1, ini Y2 ya. Y1, Y2. Nah, mencari nilai B-nya, kalau saya misalnya di sini A0-nya gitu ya. Ini A aja ya, jadi biar apa? Jadi A-nya adalah saya menggunakan yang, atau A0 sama aja ya. Saya misalnya menggunakan yang ini gitu ya. Saya mengambil data yang rata-rata kalau yang atas gitu. Kemudian mencari nilai B-nya. B-nya itu adalah Y2, ini di sini ya. Sama dengan ini Y2 dikurang nilai Y1 ya. Dibagi 4, karena n-nya ini 4 ya. Jumlah data masing-masing kelompok gitu ya. Itu nilainya segitu. Sehingga saya dapat persamaan trennya ini gitu ya. Saya dapat persamaan trennya adalah ini gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapakah nilai tren di awal tahun gitu ya. Jadi nilai prediksinya kan gitu ya. Ini kan sebenarnya nilai realnya. Nilai prediksi menggunakan tren yang ini, persamaan tren yang ini adalah bagaimana. Berarti kan kita harus tahu nilai X-nya gitu ya. Nah, ini kalau untuk data genap, kalau untuk datanya genap ini ya, kelompok genap ya. Nah, yang dinamakan tahun dasar di sini adalah tengah-tengahnya dari serangkaian tahun ini, 4 tahun ini gitu. Berarti kan logikanya tahun dasarnya ada di tengah-tengah dari 92 atau 93. Dengan kata lain di awal di akhir tahun 92 atau di awal tahun 93. Jadi ini kalau saya tulis di sini berarti dia awal tahun 1993 tahun dasar ya, atau jadi ini maksud tahun dasar atau 1 Januari ya. 1 Januari 93. Ini adalah sebagai tahun dasarnya. Sebagai tahun dasar ini dianggap tahun dasar. Ini tahun dasarnya gitu. Berarti kan dia adanya kan di sini. Ini saya ambil yang ini aja. Jadi nanti, nah jadi dia nolnya kan ada di sini gitu ya. Nolnya ada di situ, sehingga kalau tren awal di awal tahun 94 ya, ini tinggal kita naikkan saja 1, 2 gitu ya.
tinggal kita copy saja. Ini min 2 min 1. Sehingga tren awalnya, prediksinya kalau menggunakan form seperti biasa ini kita tulis saja 149,5 13,125 kali X. Tinggal kita enter saja. Yang lainnya tinggal kita copy ke bawah. Nah, dapatlah angka-angka itu. Kalau untuk memprediksi misalnya di tahun 1999, ya tinggal Anda tambahkan saja di sini, berarti X-nya jadi 6. Tinggal jadi langsung keluar hasilnya. Gitu ya. Jadi nah, ini untuk kasus yang jumlah datanya genap, kelompoknya genap. Kemudian kasus yang kedua adalah, ini langsung saya ini aja biar cepat ya, kasus yang kedua adalah kasus jumlah data genap dan kelompoknya ganjil, gitu ya. Ini Anda lihat nih, kelompoknya ganjil. Ini saya perkecil lagi dikit, ya, biar kelihatan. Dikit lagi ya, dikit lagi. Satu. Nah, kira-kira itu. Jadi ini intinya adalah jumlah kasus data genap dan kelompok datanya adalah ganjil. Nah, di sini caranya hampir sama. Data kita bagi dalam dua kelompok. Ini kelompok atas atau kelompok pertama, ini kelompok kedua, gitu ya. Ini kelompok pertama, ini rata-rata kelompok kedua. Nah, ini jumlahnya, jumlah dari ini ya. Ini sama jumlahnya dari ini. Kemudian cari rata-ratanya, bagi 5 ya. Kita bagi dengan 5, sama, ini juga sama, kita cari rata-ratanya. Kemudian untuk mencari nilai apa? Nilai A-nya gitu ya. Nilai A-nya, misalnya saya ambil yang ini. Berarti kan A-nya adalah 106, saya ambil yang atas. Anda ambil yang bawah, nggak masalah. Kemudian nilai B-nya itu adalah sama dengan ini, rata-rata yang kedua dikurang rata-rata yang pertama. Dibagi N ya. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. N-nya ada 5. Nah, hasilnya 22,8. Maka dapatlah persamaan trennya ini. Gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah untuk tren awal tahun ini, angka-angka ini didapat dari mana sih? Hampir sama dengan yang pertama tadi, yang sebelumnya. Nanti karena saya menggunakan A-nya di data yang pertama, maka awal tahunnya, tahun dasar nanti ada di kelompok pertama gitu. Tahun dasarnya adalah ada di ini, kebetulan dia ganjil ya, maka nanti kan tahun dasarnya di pertengahan 1993, pertengahan tahun ya. Pertengahan tahun kan berarti di sekitar 1 Juli ya, 1 Juli atau boleh juga mungkin
akhir Juni ya, sekitar tanggal 30 Juni kan, sekitar tanggal 30 Juni untuk tahun dasarnya. Untuk tahun dasarnya. Jadi saya tandain misalnya dia adanya di sini. Tahun dasarnya ada di sini. Saya kasih warna merah. Biarin. Nah, sehingga karena di sini ditanyakan tren awal tahun kan berarti kan sekitar Januari, 1 Januari ya. Nah, ketika di awal tahun 1994 berarti dia kan jaraknya itu kan 0,5 gitu ya. Jaraknya 0,5 di 95 0,5 maksud 0,5 tahun lah kalau maksudnya ya. Di 95 bisa Anda cari itu di awal tahunnya 1,5, seterusnya 2,5, 3,5 sampai tahun 2000 itu adalah jaraknya itu adalah 6,5. Ingat dihitungnya dari pertengahan tahun 1993. Nah, kemudian kalau awal tahun 1992 kan berarti sekitar 1,5 tahun ke belakang kan gitu ya. Kemudian sama 91 karena awal tahun berarti kan sekitar di 2,5 ya ke belakang ya, min ya, makanya di sana adalah min. Kemudian untuk mendapatkan persamaan trennya, saya melakukan cara yang sama dengan yang tadi. Ini 106 ditambah 2,28 dikalikan dengan A3 ya. A3, ingat A3 yang ini ya. A3 yang ini gitu. Kemudian saya tekan enter ya. Kemudian ini tinggal kita copy aja ke bawah. Nah, dapatlah angka-angka ini. Kalau misalnya di 2021 gitu ya. Ya, Anda tinggal tambah aja angka ini menjadi 7,5. X-nya berarti dia jadi 7, dapat hasilnya 123,1. Oke, itu untuk yang kasus jumlah data genap dan kelompok ganjil. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya kasusnya untuk yang ini, jumlah data yang ganjil. Karena jumlah data yang ganjil itu kan kalau dibagi 2 kan nggak imbang ya gitu ya. Maka catatannya adalah caranya hampir sama dengan sebelumnya, dengan dua kasus sebelumnya, cuma perbedaannya adalah di cara mencari nilai B-nya saja gitu ya. Jadi di cara mencari nilai B-nya. Ketika mengerjakan kasus, maka nanti kita memilih salah satu cara saja, bisa A, bisa B. Kalau bisa yang A ini adalah, jadi jumlah deret berkala dikelompokkan menjadi 2 bagian yang dengan cara memasukkan periode tahun serta nilai deret berkala yang tengah ke dalam tiap kelompok. Ini masuk di kelompok atas atau kelompok pertama dan dimasukkan juga di kelompok yang kedua. Konsekuensinya B-nya adalah sama ini, rata-rata bawah 2 dikurang pertama dibagi N-1. Nah, kalau yang kedua itu dengan cara dihilangkan periode tahun serta nilai deret berkala yang tengah tadi. Y2 dengan konsekuensi nilai B-nya adalah rata-rata kelompok kedua dikurang rata-rata kelompok pertama dibagi N+1. Contoh misalnya jumlah datanya misalnya ini. Ini kebetulan kalau kita lihat ini adalah jumlah datanya adalah ganjil ya gitu ya. Kalau cara yang pertama dengan cara memasukkan periode tahun yang tengah itu ke kelompok atas dan bawah, kelompok 1 atau kelompok 2. Ini 94 ini saya masukkan ke kelompok atas dan saya masukkan juga di kelompok bawah.
Kemudian untuk mencari semi totalnya sama ya, jumlah ini, jumlah yang ini juga sama, ini dijumlah gitu ya. Cari rata-ratanya sama dengan yang tadi. Ini juga, ini Y1 ya, maaf, ini Y1, ini Y2. Perbedaannya adalah di cara mencari nilai B-nya. Jadi mencari nilai B-nya kalau kita menggunakan yang ini tadi adalah N-1 gitu ya. Jadi ini Y2 dikurang Y1 dibagi N-1. N-nya ada 4. 4 kurang 1, 3. Nah gitu, mencari nilai A-nya. Misalnya dia A-nya mengambil yang ini gitu ya. Nah gitu ya. Jadi persamaan trennya jadi saya ambil 1,42 X, pembulatan 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma ya. Nah, 1,42 gitu ya. Jadi kita dapatin persamaan trennya. Kemudian untuk mencari ini sama dengan yang pertama tadi, nggak perlu saya bahas lagi karena tadi sudah ya gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kedua, kasus jumlah data ganjil sama dengan cara menghilangkan ya, tengah-tengahnya tadi kan tahun 94 ya. 94 ini kita hilangkan. Konsekuensinya adalah ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua. Kita cari jumlahnya sama ya. Kemudian kita cari rata-ratanya, caranya sama. Caranya sama, cari rata-ratanya. Nah, jadi mencari nilai B-nya, perbedaannya adalah di cara mencari nilai B-nya saja. Ini mencari nilai B-nya adalah Y2 dikurang Y1 dibagi N. N-nya ini konsekuensinya tadi kan N-nya dia berubah menjadi N plus 1 ya gitu. Berarti kalau ini 3, 1, 2, 3 ditambah 1 jadi 4 ya, dibagi 4. Nah, dapat angka-angka itu. Kemudian A-nya adalah misalnya ambil yang ini gitu ya. Jadi persamaan trennya kalau dibulatkan, kalau diambil 2 angka di belakang koma. Jadi Anda lihat ini hampir sama ya. Ini 105,5. Kalau yang ini 105,67 ya gitu ya. 0,67. Hampir sama lah ininya. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang metode semi average. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.